Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karnajati dengan NPM 21024010048 dari kelas A, Program Studi Agribisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit materi tentang urban farming. Tentu saja dengan kata urban farming sudah tidak asing lagi untuk didengar. Nah, apa itu urban farming? Urban farming sendiri juga memiliki arti yang berarti bentuk kegiatan bercocok tanam secara mandiri yang berada di daerah perkotaan dengan luas lahan yang terbatas. Nah, maksudnya itu bercocok tanamnya seperti ada di perkarangan rumah maupun di dalam perkantoran, yang kemudian dapat dikonsumsi sendiri atau bisa didistribusikan ke tempat lain. Nah, di dalam sistem urban farming juga memiliki 5 sistem budidaya urban farming. Yang pertama adalah hidroponik, yang kedua adalah aquaponik, yang ketiga adalah vertikultur, yang keempat adalah wall gardening, dan yang terakhir adalah aeroponik. Hidroponik sendiri juga memiliki arti yang berarti cara bercocok tanam dengan menggunakan air atau tanpa tanah dengan memberikan unsur hara yang berisi unsur-unsur esensial yang diperlukan oleh tanaman untuk bertumbuh dan dilakukan secara terkendali atau terkontrol. Nah, hidroponik ini merupakan hal baru dalam dunia pertanian. Namun banyak sekali yang tidak mengetahui cara melakukannya dan apa sih keuntungannya dari hidroponik. Dengan menggunakan hidroponik, para petani akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman yang dapat dilakukan dengan menggunakan lahan sempit di perkotaan dengan media rumah kaca atau greenhouse. Untuk menghasilkan produksi tanaman yang baik dan juga melimpah, para petani harus memperhatikan faktor yang mempengaruhi kualitas dari tanaman, yang salah satunya adalah tingkat kelembapan pada rumah kaca atau yang lainnya. Tanaman yang menggunakan hidroponik dapat ditanam menggunakan pot atau wadah dengan menggunakan air atau bahan lainnya berupa seperti kerikil, pecahan genteng pasir, pecahan batu ambang, dan lain sebagainya sebagai media penanaman. Dan untuk yang kedua adalah aquaponik. Aquaponik ini juga memiliki arti sistem tanaman dengan cara penanaman dengan penggabungan antara budidaya ikan atau aquaculture dengan hidroponik pada lahan yang terbatas. Menanam dengan sistem aquaponik ini menggunakan resirkulasi air yang secara terus-menerus. Jadi penanaman ini tidak membutuhkan tanah tetapi membutuhkan air. Dalam aquaculture yang normal, ekskresi dari hewan yang dipelihara akan terakumulasi di air dan meningkatkan toksisitas air jika tidak dibuang. Dalam aquaponik, ekskresi hewan diberikan kepada tanaman agar dipecah menjadi nitrat dan nitrit melalui proses alami dan dimanfaatkan oleh tanaman sebagai nutrisi. Air kemudian bersirkulasi kembali ke sistem aquaculture. Karena sistem hidroponik dan aquaculture sangat beragam bentuknya, maka sistem aquaponik pun menjadi sangat beragam dalam hal ukuran, kerumitan, tipe makhluk hidup yang ditimbulkan, dan sebagainya. Tanaman ini juga tidak termasuk menggunakan pupuk karena tanaman ini sudah otomatis mendapatkan pupuk dari pakan ikan dan juga dari kotoran ikan yang ada di kolam. Yang ketiga adalah vertikultur. Vertikultur adalah teknik bercocok tanam di ruang atau lahan sempit dengan menggunakan bidang vertikal sebagai tempat bercocok tanam yang dilakukan secara bertingkat. Nah, tujuan vertikultur ini untuk memanfaatkan lahan yang sempit secara optimal. Sistem bertanam secara vertikultur sekilas memang terlihat rumit,
tetapi sebenarnya sangat mudah dilakukan. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berumur pendek, atau tanaman semusim, khususnya sayuran, dan memiliki sistem perakaran yang tidak terlalu luas. Dan yang selanjutnya adalah wall gardening. Wall gardening ini merupakan sistem budidaya tanaman yang memanfaatkan tembok atau dinding yang kosong. Wall gardening ini juga memiliki beberapa model. Yang pertama adalah wall gardening model terpal. Tentu saja bahan yang digunakan adalah terpal. Yang kedua adalah wall gardening model paralon. Yang digunakan adalah paralon atau bambu yang dilubangi untuk nantinya akan ditumbuhi dengan tanaman. Yang ketiga adalah wall gardening model pot plant, yang tentu saja terbuat dari pot yang nantinya akan disusun. Dan yang terakhir adalah wall gardening model partisi atau modul. Ini merupakan yang terbuat dari agropro atau besi sebagai penyangganya. Dan yang terakhir adalah sistem budidaya aeroponik. Sistem budidaya aeroponik merupakan salah satu media tanam tanpa menggunakan tanah, tetapi hanya unsur air atau larutan air yang disemburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. Aeroponik ini berasal dari kata aero yang berarti udara dan ponus yang berarti daya. Nah, salah satu keunggulan dari penanaman aeroponik adalah oksigenisasi dari tiap butiran kabut halus, larutan hara sehingga respirasi akar lancar, dan kuantitas produksi merupakan tujuan dari para petani untuk menghasilkan tanamannya. Namun untuk mencapai itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi berupa penguasaan sistem budidaya dan faktor lingkungan. Dengan menggunakan media ini semakin banyaknya penerapan sehingga diharapkan biaya yang kecil dan juga produksi yang meningkat. Jenis tanaman yang sering dibudidayakan secara aeroponik pada umumnya berupa sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman hias yang dilakukan dengan intensif dan efisien. Nah, apa saja sih manfaat dari urban farming? Manfaat dari urban farming adalah membantu memenuhi kebutuhan pangan berkualitas, menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi maksud dari menciptakan lapangan pekerjaan ini untuk membantu mendapatkan pendapatan di daerah perkotaan. Meningkatkan konsumsi buah dan sayuran segar. Dengan adanya urban farming ini dapat mendukung masyarakat sekitar untuk lebih sering mengonsumsi buah dan sayuran segar karena ini dapat bisa diakses secara mudah dan cepat. Yang keempat adalah baik untuk kesehatan tubuh dan mental, seperti untuk menurunkan tingkat kesetresan serta menjaga mental secara menyeluruh karena bisa terhubung dengan alam. Dan yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Ini contohnya seperti mengurangi polusi udara di perkotaan, dapat menurunkan hawa yang tadinya panas menjadi hawa yang asri, menurunkan resiko banjir dan juga tanah longsor. Dampak-dampak dari urban farming ada dua, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif yaitu 1. Menjawab krisis ruang terbuka hijau. Masifnya pembangunan di perkotaan yang menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Yang kedua adalah menjaga ketahanan pangan. Proses urban farming dapat menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Dan yang terakhir adalah urban farming untuk pemberdayaan masyarakat.
Urban farming tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh semua kalangan masyarakat. Dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif seperti dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara, banjir, serta pemborosan energi terutama pada air, menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebarkan penyakit malaria. Dan yang terakhir adalah kurangnya keterampilan dan infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penyebab utama kegagalan dalam urban farming. Nah, di dalam urban farming juga memiliki kendala. Kendala apa saja dalam urban farming? Seperti kendala terserang hama penyakit. Ini merupakan kendala eksternal yang sulit untuk diatasi. Sebagian besar dari pelaku kurang memahami teknik untuk mengatasi kendala tersebut. Contoh, hama yang sering mengganggu usaha pertanian kota antara lain tikus memakan sayuran hidroponik, penyakit pada tanaman yang mengakibatkan mati dan pencurian oleh manusia. Yang kedua adalah kurangnya modal untuk mengembangkan usaha. Jadi modal merupakan faktor yang utama dalam kendala urban farming, karena modal adalah sesuatu hal yang diperlukan untuk suatu usaha. Dalam hal ini bukan uang saja, melainkan sarana dan prasarana listrik, air, lahan, dan sebagainya, yang juga menjadi modal dalam usaha pertanian kota. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, hal tersebut memerlukan biaya yang mahal di daerah perkotaan. Hal tersebutlah yang juga menjadi kendala atau menghambat kegiatan pertanian kota. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman tentang pertanian kota. Ini juga menjadi salah satu kendala yang banyak ditemui oleh pelaku. Karena sebagian besar dari pelaku pada awalnya hanya coba-coba dalam penerapan pertanian kota, sehingga ketika mengalami kendala lain, para pelaku tidak mampu menyelesaikan kendala tersebut dengan baik, serta tidak mampu mengembangkan pertanian kota mereka ke arah yang lebih baik dan bernilai ekonomi yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kendala cuaca dan iklim yang sering berubah-ubah. Jadi secara cepat dan tak terduga, sebagian besar pelaku pertanian kota sering mengalami kegagalan panen yang dikarenakan cuaca ekstrim, misal ketika hujan lebat, banyak dari tanaman, sayuran yang rusak, pohon yang tumbang yang diterjang angin dan hujan, dan juga banjir yang mengakibatkan ikan yang dipelihara hilang terbawa banjir. Jadi ikan tersebut itu ikut hanyut bersama air banjir. Nah, ini merupakan referensi saya untuk mencari materi yang telah saya sampaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.